adik-adikku semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti biasa, kita akan membahas soal dan jawaban sekaligus dengan pembahasan dari jawaban tersebut untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Rabu 20 Januari 2021. Sebelum ke videonya, pastikan adik-adik yang belum subscribe bisa klik subscribe-nya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis, jadi adik-adik tidak akan rugi. Dan dengan subscribe, adik-adik membantu berkembangnya channel ini. Oke, bagi yang sudah subscribe, kakak ucapkan terima kasih. Sekarang kita menuju ke videonya. Untuk sinopsis atau ringkasan materi kelas 5 kali ini tidak perlu ditulis ya adik-adik. Yang perlu ditulis adalah soal dan jawabannya saja. Nah, untuk sinopsis dan ringkasan materi episode 13 yang berjudul perbandingan bahan bakar adalah sebagai berikut. Melanjutkan pembelajaran sebelumnya, Kak Kinan kali ini mengajak kamu untuk membaca dan memahami komik Salah Isi. Menulis perbandingan bahan bakar solar dan bensin, mengenal bilangan negatif, serta menghitung kebutuhan bahan bakar. Selain itu, akan ada proyek kreatif tahap ketiga di minggu ini, yaitu mendata alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat alat mainan transportasi. Untuk muatan dan materi pembelajaran, literasi yang pertama yaitu mengetahui fakta menarik seputar minyak bumi dan aktivitas. Yang kedua, menemukan benda-benda di rumah yang terbuat dari minyak bumi. Yang ketiga, latihan bahasa, kalimat lengkap dan tidak angkap. Untuk numerasi yang pertama, yaitu mengenal bilangan cacah. Yang kedua, menghitung efisiensi bahan bakar. Untuk penguatan karakter, yang pertama yaitu bernalar kritis. Yang kedua, peduli terhadap ketersediaan sumber daya alam, minyak bumi, dan lingkungan. Dan yang ketiga, semangat berkreasi dan berkreativitas. Nah, itulah ringkasan materi untuk kelas 5 kali ini. Sekarang kita menuju ke soal dan jawabannya ya adik-adik. Untuk soal dan jawaban kelas 5, yang pertama yaitu tentukan lokasi dari titik koordinat tersebut. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama ada rumah Indra. Rumah Indra itu posisinya di sini ya adik-adik. Adik-adik masih ingat kan untuk menulis lokasi dari titik koordinat itu adalah yang didahulukan adalah X dan yang kedua adalah Y. Nah, karena ini X-nya, kita tarik garis ya. Ini rumah Indra, kakak singkat RI ya, rumah Indra. X-nya itu adalah 5, Y-nya adalah 5. Kita tinggal tarik garis ya adik-adik. Yang selanjutnya adalah rumah Dika, kakak singkat dengan RD. Rumah Dika titiknya di sini, kita tarik garis. X-nya berapa? 3, Y-nya berapa? Kita tarik garis. Y-nya 1. Lanjut yuk ke rumah Indah. CR in gitu ya, rumah Indah. Indah. Supaya tidak keliru dengan Indra ya. Rumah Indah di sini titiknya, kita tarik garis ke X terlebih dahulu. X-nya 2, Y-nya berapa? 4, tapi karena ini X-nya di bawah jadi min 4. Lanjut ke rumah Melati ya, RM rumah Melati. Kita tarik garis, X-nya berapa? X-nya 5. Tarik garis, Y-nya berapa? Negatif 6. Lanjut ke rumah Yana, RY. X-nya berapa? Kita tarik garis. Negatif 4. Y-nya berapa? Negatif 3. Lanjut ke rumah Heni, RH. Titiknya ini, kita tarik garis X-nya terlebih dahulu. X-nya negatif 3, Y-nya 4. Dan yang terakhir adalah rumah Vika. Berapa
letak koordinat rumah Vika, adik-adik bisa tarik garisnya ya. Kalau sudah tahu jawabannya, komen di kolom komentar ya adik-adik, supaya kakak tahu apakah adik-adik sudah paham dengan soal kali ini. Nah, itulah soal untuk kelas 5, hanya ada satu soal. Sekarang kita masuk untuk soal yang kelas 6. Sebelum ke soalnya, seperti biasa kakak bacakan dulu sinopsis atau ringkasan materinya. Untuk episode 13 ini berjudul BBM Subsidi hari Rabu 20 Januari 2021 adalah Bapak dan Kelik memasuki daerah pinggiran yang masih ada bemonya. Padahal bemo sudah susah ditemui. Kelik yang selama ini pernah melihat bemo dari internet bertanya pada bapaknya apa benar itu bemo. Bapak menjelaskan bahwa bemo hampir seperti bajai, punya 3 roda namun bedanya bagian belakangnya terbuka. Di sini Kelik tahu lebih banyak tentang kecepatan bemo. Untuk muatan dan materi pembelajaran, literasi yang pertama yaitu membaca cerpen mini. Yang kedua, mengenal perlunya BBM bersubsidi. Yang ketiga, mengenal dan berlatih kalimat sambung. Dan untuk numerasinya, yang pertama yaitu menghitung roda bemo, yang kedua mengenal dan berlatih konsep waktu tempuh, dan untuk penguatan karakter, yang pertama yaitu berakhlak mulia, dan yang kedua adalah bernalar kritis. Itulah ringkasan materi untuk kelas 6 kali ini. Tidak perlu ditulis ya adik-adik, yang perlu ditulis hanya soal dan jawabannya saja. Sekarang kita masuk ke soal pertama untuk kelas 6. Soal dan jawabannya yaitu apa perbedaan bemo dan bajai. Bajai yang gambarnya seperti di atas adalah kendaraan umum bermotor beroda 3 untuk 2 atau 3 penumpang, pengemudinya duduk di depan. Jadi yang bagian depan ini hanya bisa diisi oleh pengemudi saja dan penumpangnya ada di belakang. Bajai biasanya berwarna kuning atau oranye seperti itu ya adik-adik. Lalu bemo adalah gambarnya seperti yang di bawah ini berwarna biru. Bemo atau becak motor ialah kendaraan penumpang umum bermotor beroda 3 dengan pengemudi di depan. Antara pengemudi dan penumpang di belakang ada sekatnya. Penumpang duduk menyamping berhadapan. Nah, perbedaannya kalau di bajai penumpangnya duduk menghadap ke depan, kalau bemo penumpangnya duduk menghadap ke samping kanan dan ke samping kiri berhadap-hadapan, tidak menghadap ke jalan. Nah, itulah perbedaan bemo dan bajai ya adik-adik, jangan salah. Untuk soal yang kedua kelas 6 yaitu sebuah mobil berangkat dari kota A dan B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Kita tulis ya, kecepatannya adalah 75 km per jam. Jarak antara kota A dan kota B adalah 180 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 10, mobil tersebut berangkat dari kota A pukul berapa? Nah, kemarin kakak kan sudah kasih tahu kan rumusnya. Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah waktunya. Jadi rumusnya adalah waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, jadi jaraknya berapa? 180 dibagi dengan kecepatannya 75 km. Berapa adik-adik? Kita hitung menggunakan pembagian susun ya. Di sini deh, 180 dibagi dengan 75. Kalau 75 kakak kalikan 2 berapa ya adik-adik? 75 dikali 2, ayo berapa? Sudah ketemu jawabannya apa belum nih? 75 dikali 2? Iya betul, 150. Kan masih sisa, jadi bisa ya kita kalikan 2, hasilnya 150. Nah, ini sisanya adalah 0, 8 kurangi 5 itu 30.
Nah, 30 dibagi 75 tidak bisa. Jadi kita kasih koma di sini dan kita kasih tambah 0 di sini. Nah, sekarang 75 dikali berapa? Hasilnya 300. Kalau dikali 2 saja 150. Berarti kalau 300 berarti dikalikan dengan 4. Hasilnya 300. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 2,4 jam. Kak, 2,4 jam itu berapa sih, Kak? Nah, kita hitungnya kita ubah menjadi menit dulu ya. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2,4 jam berapa menit? Jadi kita kalikan 60. Jadi 2,4 kali 60 itu hasilnya adalah 144 menit. Nah, 144 menit itu berarti gimana, Kak? 1 jam 60 menit. Berarti kalau 2 jam 120 menit. Berarti 2 jam lebih berapa menit ini dikurangi 120 menit? 4 kurangi 2, 24. Berarti 2 jam lebih 24 menit. Nah, kalau tiba pukul 10 berarti berangkat pukul berapa, Kak? Kalau pukul 8 sampai di sana pukul 10 berarti kan salah. Karena kan lebih 24 menit. Jadi jam 8 dikurangi 24 menit. Jadi berapa? 36. Jadi berangkatnya pukul 07 lebih 36 menit. Gitu ya adik-adik. Kalau adik-adik yang nomor 2 ini belum paham, adik-adik bisa minta bantuan kakaknya atau orang tuanya untuk lebih menjelaskan. Karena kakak di sini sudah menulis secara rinci, adik-adik bisa mengulang videonya lagi sampai adik-adik paham untuk soal yang nomor 2 ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like videonya jika kalian suka. Jangan lupa share videonya ke seluruh teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mendapatkan manfaatnya dari video ini. Komen jika ada yang kurang jelas dan jangan lupa follow Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.